Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Sayyidah Kitchen. Pada kali ini saya akan membuat dua resep cemilan atau ide jualan yang tersimpel dan terekonomis. Nah, resep ini juga banyak dicari oleh para pedagang karena saking ekonomisnya resep ini tanpa menggunakan telur, tapi hasilnya tetap empuk sampai hari esok ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, mari ikutin terus videonya hingga selesai. Untuk resep pertama, siapkan wadah atau mangkuk ukuran sedang seperti ini. Siapkan air hangat sebanyak 100 ml. Lalu tambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh merah seperti ini. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh munjung ya. Lalu diaduk-aduk hingga tercampur merata. Kalau udah, kita tambahkan margarin 1 sendok teh munjung seperti ini. Kemudian tambahkan terigu sebanyak 100 gram atau setara dengan 10 sendok makan. Nah, untuk merek terigunya bisa bebas ya teman-teman. Lalu aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Agar adonan bisa tercampur merata, kita akan menggunakan tangan saja ya. Campur dan uleni dengan tangan hingga benar-benar kalis. Kalau sudah kalis seperti ini, kita gepengkan sedikit seperti ini. Kita tambahkan SP seujung sendok makan seperti ini ya. Nah, ini fungsinya SP, yaitu untuk melembutkan hasil gorengan nanti ya teman-teman. Lalu campur kembali dan uleni hingga benar-benar kalis. Kalau udah kalis seperti ini, kita akan istirahatkan selama 20 menit saja ya. Nah, ini sudah 20 menit ya teman-teman. Kelihatannya sudah mengembang sekali. Ini tandanya raginya ini aktif ya. Kemudian sisihkan dulu dan kita tuang ke papan kerja. Untuk mempermudah, kita akan potong-potong dengan spatula sesuai selera ukurannya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan timbangan agar ukurannya sama rata. Bagi teman-teman yang mempunyai ide jualan, ini sangat penting menggunakan timbangan ya. Nah, di sini ukurannya sesuai selera juga ya. Saya menggunakan ukuran seberat 20 gram. Kalau sudah ditimbang atau diukur seperti ini, kita bulat-bulatkan seperti ini ya. Kita rounding sampai benar-benar bulat. Nah, lakukan hingga selesai ya teman-teman. Kalau udah selesai, kita akan tutup sambil kita bentuk. Nah, untuk pembentukan kita ambil bulatan yang paling pertama ya. Lalu kita gepengkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat caranya seperti yang ada di video ya. Bila teman-teman tidak punya rolling pin seperti ini, bisa menggunakan alat lain seperti gelas atau botol ya. Lalu kita akan isi. Untuk isiannya sebelumnya sudah saya buat ya teman-teman.
Nah, ini isiannya saya menggunakan dada ayam filet ditambah kentang dan wortel ya. Maaf ya teman-teman, untuk pembuatan isiannya tidak saya video. Nah, insya Allah untuk kedepannya nanti akan saya share ya teman-teman. Teman-teman perlu ketahui ya, untuk pembuatan panada ini mirip sama dengan pembuatan pastel. Hanya yang membedakan kalau pembuatan panada ini tidak langsung dicubit sebelum digoreng ya. Kita diamkan dulu kalau kita masih lama menggorengnya. Karena apa? Kalau kita langsung cubit dan masih lama untuk menggorengnya, nanti tidak akan terlihat cubitannya ya. Nah, untuk isiannya disesuaikan dengan selera ya. Untuk teman-teman yang punya ide jualan, sebaiknya jangan menggunakan ayam ya, menggunakan saja mie atau sayur yang lain. Kemudian tuang isiannya secukupnya atau sesuai selera teman-teman. Di sini saya tuang 1 sendok makan saja. Nah, kalau sudah dipipihkan seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lakukan hingga semua adonan habis. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, kalau pembuatan panada untuk kulitnya jangan terlalu tipis, tapi agak ditebalkan sedikit ya teman-teman. Soalnya nanti di saat digoreng dia akan mengembang, dan kalau tipis nanti rawan bocor ya teman-teman. Nah, kita sisihkan dulu. Kalau sudah selesai semua seperti ini, kalau sudah semua dipipihkan, kita akan istirahatkan selama 5 menit saja. Kalau sudah 5 menit seperti ini, lalu kita akan mulai cubit semua ya teman-teman. Nah, untuk pencubitannya teman-teman bisa lihat di video ya. Ini sama pencubitannya seperti pembuatan pastel. Hanya bedanya kalau pastel itu garing ya, renyah. Kalau panada ini empuk. Ini adonan roti ya teman-teman. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, bila teman-teman akan membuat panadanya ukuran banyak, sebaiknya setelah dipipihkan itu jangan terlalu lama didiamkan ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung dicubit dan langsung digoreng dengan minyak yang benar-benar sudah panas. Karena saya membuatnya dalam jumlah yang sedikit, jadi setelah dipipihkan selesai, lalu dicubit dan langsung digoreng semua. Nah, teman-teman, seperti itu saja ya. Untuk perhatian bagi teman-teman yang punya ide jualan, kalau sudah semua langsung digoreng seperti ini. Nah, biasanya saya kalau buat panada, kalau setelah dicubit langsung didiamkan terlebih dahulu, itu nanti akan cubitannya itu akan tidak terlihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat dalam penggorengannya seperti ini. Ini karena dicubitnya mendadak seperti ini, jadi terlihat ya teman-teman cubitannya. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk pembuatan panada ini cara penggorengannya jangan terlalu besar apinya ya, takut rawan gosong. Ini 5 menit sampai 6 menit saja itu sudah matang ya teman-teman. Ini kalau sudah matang, lalu kita akan angkat dan kita tiriskan. Lalu kita akan goreng sisanya. Goreng hingga matang semua ya. Kalau sudah matang semua, kita angkat dan kita tiriskan juga. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Hasilnya montok dan tidak gosong. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan semuanya dan kita akan dinginkan.
Nah, ini sudah semua hasilnya. Ini semuanya jadi 10 pieces ya teman-teman. Ini 100 gram. Nah, teman-teman bisa lihat ya, hasilnya cantik, tidak gosong, montok ya teman-teman, dan cubitannya tetap terlihat. Nah, untuk teman-teman yang punya ide jualan, untuk harga jualnya disesuaikan di daerah masing-masing ya. Kalau untuk di tempat saya, ini biasa saya jual 3.000 ya teman-teman, karena isiannya ayam. Kalau teman-teman bisa jual 1.000 atau 2.000, itu jangan gunakan dengan ayam ya. Nah, ini teman-teman 100 gram mendapatkan 10 pieces. Ini masih ada satu ketinggalan, tadi dimakan sama anak saya tapi tidak diteruskan ya. Ini jumlahnya 10. Nah, teman-teman, pokoknya wajib coba deh. Pokoknya resep ini anti gagal banget, karena resep ini sering saya lakukan ulang-ulang ya, untuk pesanan atau untuk ide cemilan keluarga di rumah. Nah, untuk pembuatan panadanya sampai di sini dulu ya. Selamat mencoba dan kita akan sambung di video berikutnya. Untuk resep yang kedua, siapkan wadah atau mangkuk seperti ini. Siapkan air hangat juga sebanyak 100 ml. Tambahkan 1 sendok teh munjung gula pasir dan tambahkan 1 sendok teh ragi instan yang masih aktif. Ukurannya sendok tehnya meres ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk hingga merata. Lalu tambahkan terigu. Terigunya sebanyak 100 gram juga, atau setara dengan 10 sendok makan. Nah, untuk terigunya saya gunakan terigu segitiga biru ya. Nah, untuk mereknya teman-teman bebas ya. Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata. Biar lebih mudah, kita akan menggunakan tangan, dan jangan lupa kita cuci tangannya yang bersih ya. Lalu kita uleni hingga benar-benar adonan menjadi kalis. Lalu jangan lupa tambahkan margarin sebanyak 1 sendok teh munjung. Lalu diuleni kembali hingga benar-benar adonan menjadi kalis. Nah, ini sudah terlihat kalis ya teman-teman. Dan jangan lupa tambahkan sedikit minyak goreng untuk mengolesi pinggiran mangkoknya ya teman-teman. Nah, ini fungsinya minyak goreng agar tidak lengket di tangan dan di wadahnya ya. Uleni terus hingga benar-benar adonan menjadi kalis seperti ini. Kalau sudah, kita akan istirahatkan selama 20 menit juga. Kalau sudah 20 menit, ini sudah mengembang. Kita akan kempiskan dulu ya teman-teman. Lalu kita akan pindahkan ke papan kerja.
Untuk mempermudah, kita akan potong-potong dengan spatula terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang punya ide jualan, itu sangat penting sekali. Teman-teman wajib timbang dengan timbangan. Tapi kalau teman-teman tidak punya timbangan, bisa diukur dengan cara lain ya. Atau dikira-kira sesuai dengan kebiasaan teman-teman. Nah, di sini saya akan ukur sebanyak 20 gram. Kalau udah selesai semua, kita akan bulat-bulatkan. Kita rounding seperti ini hingga benar-benar bulat ya. Lakukan hingga adonan selesai. Kalau udah selesai, kita akan tutup atau kita istirahatkan selama 5 menit saja ya. Ini sudah 5 menit. Ini sudah kelihatan mengembang. Kemudian kita akan pipihkan. Untuk memipihkannya asal saja ya, jangan terlalu tipis teman-teman. Kemudian isi dengan isian yang sudah disiapkan. Untuk isiannya sama seperti pembuatan panada tadi ya. Lalu kita cubit ke tengah seperti ini. Kita akan buat bola-bola rotinya. Kira-kira seperti ini saja ya teman-teman. Lalu kita akan siapkan ini untuk pencelupnya. Ini bahannya tepung terigu, air dan garam ya. Nah, ini secukupnya airnya sampai kekentalannya seperti ini. Celupkan bulatan yang sudah kita lakukan tadi. Lalu kita akan baluri dengan tepung panir seperti ini ya. Lakukan hingga semuanya habis ya. Nah, ini sudah selesai semua ya teman-teman. Ini sama, dapatnya juga 10 pieces. Lalu kita istirahatkan sebentar selama 5 menit saja ya. Ini kalau sudah 5 menit, langsung kita akan siap goreng. Siapkan wajan yang berisikan minyak dan sudah saya panaskan sebelumnya ya. Dan perlu diingat untuk penggorengannya gunakan api yang sedang cenderung ke kecil ya. Dan untuk penggorengannya juga sama seperti pembuatan panada, jadi jangan terlalu besar apinya dan jangan terlalu lama karena bola-bola roti ini dan panada ini cepat matang ya teman-teman. Nah, ini terlihat hasilnya seperti ini. Ini bukan bocor ya, ini karena tadi waktu di rounding dia rapat, setelah dia mengembang dia akan terbuka tepung rotinya, jadi tidak apa-apa ya teman-teman, yang penting rasanya mantap. Nah, ini sudah kelihatan kekuning-kuningan, ini tandanya sudah matang.
kita akan angkat ya teman-teman. Kita tiriskan dan kita akan dinginkan terlebih dahulu. Lalu kita akan sisihkan ke wadah lain. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi sangat simpel ya teman-teman buatnya. Nah, ini ada yang bolong sedikit tapi tidak keluar isiannya ya teman-teman. Tidak apa-apa ya teman-teman, yang penting rasanya mantap karena isinya ayam ya teman-teman. Mari kita akan coba bola-bola rotinya seperti apa ya. Nah, ini mantap ya, garing di luar, empuk di dalam, dan isiannya juga mantul ya teman-teman. Rasa ayam dan rasa sayur. Pokoknya ini teman-teman yang punya ide jualan ini bisa dijual dengan harga yang disesuaikan di tempat teman-teman masing-masing ya. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.